Disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 248, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut sabut fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Nabi Musa dan keluarga Nabi Harun. Tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Tabut itu semacam kotak peti yang pada pertemuan yang lalu kita sudah sedikit membahas tentang apa yang ada di dalamnya. Di dalamnya itu ada peninggalan daripada Nabi Musa, itu seperti tongkat, seperti baju Nabi Musa dan lain sebagainya. Baik, kita terangkan di sini. Di dalam ahli kitab memuat syariat dan hukum-hukum, sifat dan pengorbanan atau ritual ibadah orang Yahudi. Menurut keterangan di dalam kitab Taurat, sesungguhnya di dalam tabut itu ada beberapa peninggalan daripada Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun, seperti tongkat, baju dan lain sebagainya. Ketika Nabi Musa berhenti, lalu turunlah tiang-tiang awan yang di pintunya. Pada saat itu mereka para orang Yahudi menyungkurkan wajahnya bersujud kepada Allah Ta'ala. Ini kisah Israiliyat ya. Kemudian Allah berbicara dengan Nabi Musa dari tiang-tiang awan itu. Wallahu alam bagaimana bentuknya. Yang tiang itu terbuat atau terbentuk seperti cahaya, yang mana tiang itu ada tulisan-tulisan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi Allah Musa berada di dalam tabut semacam peti tadi. Entah bagaimana besarnya peti tadi ya. Dan apabila pembicaraan itu telah usai, Nabi Musa alaihissalatu wassalam ini berbicara kepada Allah Ta'ala tadi ya. Maka Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam pun menerima wahyu dan menyampaikan wahyu itu kepada orang-orang Bani Israel. Nah kemudian apabila ada permasalahan,
kata ahli kitab, yakni kisah Israiliyat, apabila ada permasalahan di kalangan orang Yahudi pada saat itu, permasalahan hukum dan lain sebagainya, mereka datang kepada Nabi Musa untuk meminta keputusan tentang perkara mereka itu. Nah, kemudian apabila Nabi Musa tidak memiliki jawaban, tidak mengerti jawabannya, tidak mungkinlah Nabi Musa mengada-ngada hukum tadi ya. Maka Nabi Allah Musa pun datang ke kubah yang di atasnya itu ada tabut. Jadi ada semacam kubah atau Allah alam bagaimana bentuknya. Nah, itu ada tabut di situ, ada peti. Maka datanglah wahyu dari Allah Ta'ala memberitahukan hukum-hukum tersebut sebagai jawaban atas pertanyaan dari kaum Bani Israel. Itu Nabi Musa modelnya dapat wahyu seperti itu ya. Allah alam bagaimana bentuknya. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu mendapatkan wahyu, Nabi kita nih ya. Kalau beliau mendapatkan wahyu itu ada beberapa cara. Yang pertama, Nabi kita mendapatkan wahyu itu bisa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Itu yang kita kenal dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita sudah berulang kali menceritakan tentang terkait sedikit banyak peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan perintah itu adalah perintah salat. Perintah salat. Saking begitu pentingnya salat tersebut, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah itu langsung secara simbolis bertemu dengan Rabbul Jalil Jalla Jalalu wa Ta'ala fi'ulah. Kemudian yang kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya, itu adalah melewati perantaraan Jibril. Melewati perantaraan Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, Jibril yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bisa dengan dua mode, dua cara. Yang pertama dengan wujud Jibril yang asli. Dengan wujud Jibril yang asli, yang mana beliau mempunyai sayap besar, dan apabila dibentangkan sayapnya Jibril tadi, maka tertutuplah dari ufuk ke ufuk, dari timur ke barat tertutup dengan sayapnya Jibril itu. Dan salah satu Nabi kita bertemu dengan Jibril pada saat mendapatkan wahyu itu, bertemu dengan Jibril dengan wujud yang asli itu adalah pada saat mendapatkan ketika saat dilantik Nabi kita menjadi Nabi dan Rasul di Jabal Nur di Gua Hira. Para ulama mengatakan itu adalah malam bulan Ramadan. Sepakat para ulama, cuman tanggalnya ada berbeda-beda. Kebanyakan ulama kita mengatakan, terutama di Indonesia, malam nuzul Quran adalah di malam 17 Ramadan. 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu perintah Allah Ta'ala melewati Jibril dengan bentuk wujud Jibril yang asli.
Model yang kedua, Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan wahyu Allah Ta'ala adalah berbentuk manusia. Berbentuk manusia. Nah, kalau Jibril datang berbentuk dengan manusia, para ulama kita mengatakan Jibril itu paling suka menyerupai seorang sahabat yang rupanya itu dengan sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi ini adalah seorang sahabat yang paling ganteng di antara para sahabat. Ganteng sekali Dihyah Al-Kalbi ini. Wallahu alam, saya belum pernah mendapatkan cerita. Maksudnya saya baca di kitab secara langsung itu belum pernah. Cuman wallahu alam benar atau tidaknya ada orang-orang bercerita. Entah di mana dasarnya. Saya terus terang belum bisa memastikan karena cuma pernah dengar saja orang cerita. Ketika Dihyah Al-Kalbi ini ikut berhijrah ke kota Madinah nih. Maka perempuan-perempuan Madinah itu bahasa Banjarnya tumbur. Tahu tumbur? Ribut. Mendengar Dihyah Al-Kalbi akan datang ke kota Madinah. Oh dia ya. Pembinian, jar bahasa Banjarnya kaki jilan kah? Mencari Dihyah itu yang mana yang namanya orang yang paling ganteng Dihyah Al-Kalbi itu. Nah, waktu datang Dihyah Al-Kalbi, sekali lagi nih ya, terus terang saya tidak tahu di mana ambilannya. Saya belum pernah juga membaca kitabnya, cuman pernah dengar ada teman-teman cerita, tapi Allah alam benar tidaknya ya. Jadi ada perempuan-perempuan yang sedang hamil. Perempuan-perempuan yang sedang hamil tua begitu ketika melihat Dihyah Al-Kalbi, si perempuan ini maksudnya melahirkan, jar orang Banjar tebrojol itu anaknya, keluar anaknya tanpa dia merasa sakit karena terkagum-kagum dengan kegantengan Dihyah Al-Kalbi. Ini yang namanya tidak terasa keluar anaknya. Padahal kan kalau orang melahirkan itu, perempuan melahirkan itu sakit. Saking terpesonanya dengan kegantengan Dihyah Al-Kalbi. Tapi wallah alam di mana itu ya riwayatnya wallah alam. Cuman yang jelas adalah Dihyah Al-Kalbi adalah seorang sahabat yang sangat ganteng dan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam kalau ingin menemui Nabi dengan wujud manusia, beliau banyak meniru mirip-mirip dengan rupanya Dihyah Al-Kalbi. Baik, kemudian yang ketiga, Jibril wahyu itu datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan langsung masuk ke dalam hatinya Nabi. Langsung masuk ke dalam hatinya Nabi. Tanpa lewat Jibril, langsung masuk begitu. Dan masuknya ini disebutkan seperti bunyi lonceng. Dalam kitab itu dikatakan, dalam kitab-kitab hadis bunyinya seperti lonceng. Jar Nabi kita mendapatkan wahyu pada saat seperti itu, kondisi seperti itu, dalam kondisi sadar, kemudian dapat wahyu yang berbunyi lonceng, itulah yang paling berat pada saat Nabi mendapatkan wahyu. Kondisi beliau itu sangat panas dingin bahasa kitanya, panas dingin, keringat dingin keluar dari tubuh beliau. Ya, ada seorang sahabat waktu itu pernah duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lupa sahabat tadi, kalau tidak salah Anas bin Malik ya, kalau tidak salah sahabat tadi bernama Anas bin Malik. Jadi paha Anas bin Malik ini di bawah, pahanya Nabi di atas. Jadi duduk begitu ya, anggaplah duduk bersila. Nah, paha Nabi ini di atas pahanya Dihyah Al-Kalbi. Di atas pahanya Anas bin Malik tadi. Tiba-tiba datanglah Nabi. Datanglah wahyu. Pada saat kondisi seperti itu, Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bunyinya seperti lonceng, dan saat itu beban berat yang dipikul Nabi pada saat mendapatkan wahyu tadi itu luar biasa.
Nah, disebutkan dalam hal itu sahabat tadi itu sampai merasa, bahasa kitanya merasa pegel, merasa kesakitan karena tertindis dengan pahanya Nabi tadi. Jadi kalau ibarat kata itu ya, ada orang nih beratnya sudah 70 kilo, kemudian ngangkat semen 50 kilo, ya. Kira-kira berapa beratnya itu? Nah, itu. Jadi sahabat tadi kalau tidak salah Anas bin Malik itu menahan pahanya Nabi. Nah, menahan pahanya Nabi itu sangat berat sekali dalam kondisi pada saat menerima wahyu tadi yang berbentuk seperti bunyi lonceng. Wallah alam, hanya Nabi kita Muhammad SAW yang maha mengetahui itu karena beliau yang merasakan langsung. Kemudian wahyu yang berikutnya datang adalah lewat tidurnya Nabi, lewat tidur. Salah satu ayat yang turun atau surah yang turun ketika Nabi tidur adalah surah Al-Kautsar. Jadi ketika Nabi tidur, lalu kemudian Nabi bangun tersenyum. Nabi tersenyum. Para sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa engkau bangun tidur tiba-tiba tersenyum?" Mungkin kalau bahasa kitanya, mengigau kapian atau apa? Dapat begitu ya. Cuman sahabat bertanya saja, kenapa tersenyum? Lalu Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, Innama unzila ilayya anifan surah. Kata Nabi, aku baru saja diturunkan atau diberikan kepadaku satu surah. Baru saja pada aku tidurin, Nabi, baru aku diturunkan satu surah. Yang surah itu aku cinta, sayang dengan surah itu. Itu yang disebut namanya surah Al-Kautsar. Surah yang paling pendek dalam Al-Quran dan Nabi demen dengan surah itu. Karena dengan surah Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari cacian makian dari orang-orang kafir. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu ya, Nabi kita menerima wahyu seperti itu. Nah sedangkan Nabi Musa yang kita sebutkan tadi, menurut bebuan kisah Israiliyat, modelnya tadi mendapatkan tabut itu. Tabut ya, ada di atasnya kubah, kemudian tabut. Nanti kalau ada pertanyaan, Nabi Musa datang ke situ, entah bagaimana bentuknya, lalu dapatlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata ulama dalam kitab Ibnu Katsir sini ya, dalam kitab Kisah Israiliyat, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan syariat Nabi Musa, syariat orang-orang Yahudi dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbeda. Walaupun ada persamaan, tapi juga ada perbedaan dalam bidang syariat, dalam hukum syariat. Tapi kalau dalam tauhid, dalam ketuhanan, itu nggak ada beda. Dalam bidang tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu nggak ada beda. Yang bedanya syariat saja. Tentang tauhid tidak ada beda. Nah, di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam, memakai emas, memakai sutra dalam upacara, dalam ritual keagamaan dan peribadatan di tempat ibadah itu merupakan syariat bagi mereka. Artinya tidak ada larangan ya. Kalau dalam peribadatan itu memakai emas atau memakai sutra. Nah, dibolehkan. Kalau kita kan tidak boleh memakai emas bagi laki-laki. Ini emas lagi mahal ya. Jadi yang punya emas jual nih 1 juta, hampir 1.600.000 segramnya. Luar biasa mahalnya. Nah itu. Namun di dalam agama kita sekarang, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sutra
dan emas itu tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Haram hukumnya. Laki-laki memakai emas, laki-laki memakai sutra. Yang perlu diperhatikan nih bagi yang yang melangsungkan pernikahan. Dulu kami waktu masih menjadi penghulu, kami penghulu di Kelandasan Ulu, daerah Kelandasan sini ya, itu sangat menekankan sekali, mewanti-wanti kepada pengantin, terutama pengantin pria, agar tidak memakai cincin emas selesai akad nikah. Jadi selesai akad nikah, kata saya, jangan laki-laki yang suaminya jangan pakai cincin emas. Silakan perempuannya, si laki-lakinya memakai cincin emas kepada istrinya, tapi sang istri jangan memakaikan cincin emas itu kepada suaminya. Kenapa? Karena memang dilarang memakaikan cincin emas kuning. Kata saya, kalau seandainya mau pakai cincin, janganlah pakai cincin emas kuning, cari yang lain. Perak kah, platinum kah, atau apa gitu. Yang penting jangan pakai cincin emas kuning bagi laki-laki. Nah, itu berat itu. Jadi waktu kami jadi penghulu, berapa tahun ya, mungkin ada 5 atau 6 tahun dulu sempat. Itu dua hal yang kami tekankan pada saat pernikahan. Pertama, laki-laki jangan pakai cincin emas. Yang kedua, waktu akad nikah jangan bergabung, jangan bercampur laki dengan perempuan. Dan saya minta selalu pengantin perempuannya, pengantin wanitanya, waktu akad nikah tidak usah hadir dulu pada saat ijab kabul. Nanti setelah ijab kabul, baru sang suami menjemput istrinya karena sudah halal, lalu membawa keluar untuk tanda tangan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dua hal itu. Ya, jadi tidak bercampur laki perempuan. Dan kedua adalah si laki-laki atau si pengantin prianya kami sarankan tidak memakai emas. Tidak memakai emas, cincin emas maksudnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pendapat yang kuat nih ya, menghiasi tempat-tempat ibadah dengan emas dan kain sutra, pendapat yang kuat ya, adalah hukumnya haram. Tiang dihiasi dengan emas begitu. Pendapat yang kuat mengatakan tidak boleh. Tapi kita zaman sekarang ini bermegah-megahan masjid. Ya, di Indonesia ada masjid kubah emas, ada tiang emas. Ya. Nah, tapi mungkin ada pendapat yang lain. Kalau pendapat yang kuat mengatakan jangankan dipakai oleh laki-laki, tempat ibadah saja dihiasi dengan kain sutra, umpama sejadahnya nih ya, sejadah sutra tidak boleh. Atau tiangnya terbuat dari emas, dilapisi emas. Itu pendapat yang tegas mengatakan tidak boleh. Tapi wallah alam kalau ada pendapat yang lainnya, wallah alam. Kalau benangnya warnanya emas, tapi bukan benang emas, warnanya bentuknya seperti emas, lain masalah, itu nggak ada masalah. Tapi kalau emas murni, belepak begitu, pak begitu. Di pintu masjid, di mimbar masjid, belepak emas, pak, tahu belepak kah? Menempel emas. Nah, ini pendapat yang tegas di syariat kita adalah tidak boleh, alias dilarang, alias haram. Kenapa? Karena bisa mengganggu konsentrasi kekhusyuan orang yang sedang beribadah di tempat itu. Tapi wallah alam kalau ada pendapat yang lain, ya. Wallah alam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Umar bin Khattab terhadap orang-orang yang diperintahkan untuk melakukan perluasan dan renovasi pembangunan Masjid Nabawi pada saat itu, zaman Sayyidina Umar ya, bangunlah masjid ini, bahasa kitanya renovasi masjid ini.
sebagai tempat yang nyaman bagi orang-orang yang beribadah di dalam Masjid Nabawi ini. Namun janganlah mengecatnya dengan warna merah atau warna kuning. Sekiranya hal itu bisa mengganggu kekhusyuan orang-orang yang sholat di dalamnya. Pendapat Abdullah bin Abbas, dia mengatakan, janganlah engkau menghiasi masjid sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap tempat-tempat peribadatan mereka. Ini berlebihan ya. Nah itu tuh, terlalu berlebihan lah berhiaskan itu. Makanya para ulama ya, kalau terlalu berwarna-warni masjid tadi ya, terlalu terlalu mencolok warnanya, warna-warni bobla, pokoknya heboh lah warnanya. Itu ulama banyak mengatakan makruh ya. Ulama kita banyak mengatakan makruh. Banyak mengatakan makruh. Jadi kalau mau warna ya warna standar-standar saja. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa menghiasi masjid tadi, karena beliau mengambil dalil dalam Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan-perhiasan kalian, jadikanlah masjid itu sebagai perhiasan-perhiasan kalian. Jadi ada sebagian ulama mengatakan silakan menghiasi masjid dengan kaligrafi, ini, itu, dan sebagainya. Ya. Nah, mungkin pendapat yang seperti ini yang dipakai di Arab Saudi. Kalau kita datang ke Masjid Nabawi, Masya Allah, asman Nabi Muhammad SAW, nama Nabi Muhammad yang 201 itu semuanya terpampang di dalam raudhah itu, dalam Masjid Nabawi. Jadi kalau kita mau ziarah ke makam Rasulullah itu masuk itu 201 nama Nabi itu semuanya terpampang gitu. Ya, 200 nama Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, ada nama-nama beliau itu terpampang, tertuliskan. Nah, mungkin saja mengambil pendapat ini. Dan wallahu alam, saya tidak tahu pasti karena saya tidak tahu. Ada yang mengatakan, yang ahli nih ya, katanya pintu Masjid Nabawi itu yang kuning-kuningnya itu atau apanya itu ada campuran emasnya. Ada orang yang bilang itu bercampuran emas karena dia pernah pedagang emas, ketika dia pegang ini bercampur emas katanya. Ada campuran emasnya. Ka'bah pancuran emas. Ya. Nah, jadi dalam masalah ini ya memang ada beda pendapat di antara ulama tentang menghiasi masjid dengan berlebihan, dengan bentuk warna yang berlebihan. Kalau kami pribadi sih tidak terlalu mempermasalahkan. Artinya yang bagus, yang indah itu kami juga senang, yang sederhana juga senang. Makanya kalau kita datang ke Hadramaut ya, santri-santri yang sekolah di Hadramaut, kami alhamdulillah habis Idul Fitri kemarin kami mengirim santri kami yang lulus untuk sekolah di Hadramaut. Ya, dapat beasiswa kurang lebih 50 juta berangkat ya ke Hadramaut. Nah, itu di Hadramaut, di Kota Tarim khususnya, masjid itu warnanya putih aja. Putih polos, kapur begitu. Tidak ada yang warna-warni. Kalaupun ada ya cuman 1 atau 2 masjid. Yang lainnya putih polos. Nggak ada yang berwarna merah, kuning, hijau apa enggak ada ya. Nah, tapi wallah alam ya, itu beda-beda pendapat. Dan perlu diketahui ya, kalau kita ke Masjid Nabawi ya, itu ada 3 tiang modelnya. Yang pertama tiangnya warna-warni, ya cantik, indah. Kalau kita masuk ke situ damai, itu yang disebut namanya raudhah. Raudhah. Yang kedua tiangnya itu warna krim, kuning kecoklat-coklatan, krem ya, bahasa kitanya krem ya. Ah, itu tiangnya seperti itu, polos, tidak ada warna-warni, polos saja, warna krem kayak gitu warnanya. Itu adalah
Masjid Nabawi yang asli di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu masjid yang asli. Makanya kami kalau membawa jamaah, kami akan tunjukkan, terutama bapak-bapak itu Pak, kalau ada kesempatan sampean masuk ke masjid Nabi yang asli. Kalaupun umpama nggak masuk ke Raudhah, masuk ke dalam masjid yang asli. Karena Raudhah kan cuma sekali saja bisa dimasukin jamaah umrah yang datang ke sana. Sekurang-kurangnya masuk ke masjid yang asli. Tiangnya polos warna krem. Yang ketiga adalah tiang yang berlapis keramik, berlapis marmer. Di bawahnya itu ada blower AC. Samping kanan kiri, biasanya samping kanan dan kiri itu ada tempat penyimpanan sendal. Di atas tiangnya itu, di sekeliling tiangnya ada tempat naruh Al-Quran. Itu adalah peluasan Masjid Nabawi dari masa ke masa sampai sekarang ini. Dan ada yang mengatakan wallahu alam, ada yang mengatakan kota Madinah di zaman Nabi kita, kota Madinah nih ya, di zaman Nabi kita itu hanya seluar areal masjid dan pekarangan halaman Masjid Nabawi. Jadi dari pagar-pagar, banyak pagar itu kan ada pintu 338, 339, 339, macam-macam itu ya. Itu hanya kata yang mereka mengatakan kota Madinah hanya sebesar itu. Zaman Nabi. Ya kalau bahasa kitanya ya Masjid At-Taqwa ini ya, dari pagar-pagar tiang sana tuh. Nah, segitu aja besarnya Masjid Nabawi yang asli kota Madinah di zaman Nabi Muhammad SAW. Makanya tidak ada bangunan hotel di areal halaman Masjid Nabawi, nggak ada, semuanya di luar. Di luar. Karena kalau ada hotel di situ ya kurang adab lah ya, kurang beradab lawan Nabi. Jadi di luar dari kota Madinah yang asli di zaman Nabi. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kiranya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Insyaallah nanti kita sambung lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.